impor mulu minyak. Iya. Kalau nggak bisa bikin kilang minyak, ya kan? Iya. Kilang minyak kita sisa berapa ya? Bakaran mulu lagi. Wah, Kayaknya, iya Bang. iya terakhir 2 bulan lalu atau bulan lalu itu Wah, kebakaran. Kan gokil. iya. Berarti otomatis ketika dia kebakaran, stop produksi, impornya makin gede Iya. selama dia perbaikan. Ini ada yang solusi real gitu. Nggak Nggak, pakai acara kebakaran ya. nah, malah nggak jelas nasib. Bobby Bos. Bobby Bos. Oh, kawan-kawan, jumpa lagi di kanal Kata Mas John. Is, Kali ini kanal kita yang makin mantap, tapi subscriber nggak nambah-nambah. Ya kan, prestasi kita adalah kanal ini masih ada hmm, dengan subscriber seadanya. Gimana gimana? kemarin sempat banyak berita tuh di timeline gitu terkait sama BBM yang dibuat dari jerami, limbah padi. Hmm. Gokil. Katanya lagi sih, lagi ribet ngurusin izin edarnya supaya bisa beredar di pasaran Indonesia. Mungkin lu cerita dulu lah. Maksudnya apa yang lu tahu tentang apa bahan bakar ini yang dari jerami Hmm. ini? Jadi Mungkin awal mulanya atau siapa sih? Siapa Bobby Bos? kalau nggak salah namanya salah satu leadernya itu namanya Bobby, Oke, bukan Bobby yang sana ya. Eh, Bobby yang sini. jadi beliau dengan teman-temannya itu membuat riset kalau di total hingga sekarang itu kayaknya udah 10 tahun Hmm. membuat bahan bakar nabati dari limbah jerami padi. Oh, mereka tuh meriset berarti. Nah, udah ada risetnya segala macam. Nah, terakhir itu sempat menggegerkan dunia maya karena diklaim itu tuh bahan bakar itu ramah lingkungan, outputnya nggak separah minyak. Emisinya ya. Nah, terus harganya bisa ditekan jadi murah, mungkin nggak nyampe setengah harganya Pertamax. Dan yang lebih hebat lagi, ronnya itu 98. Hmm. Artinya dia hampir unggul di semua aspek ya. Iya. Iya dong. Dari sumber bahan bakunya, Hmm. ya kan, itu Bahan bakunya nggak merusak lingkungan. nggak ngerusak lingkungan. Dan bahkan mungkin petani di Indonesia jadi semakin giat karena dari limbah industri padinya bisa dia Bisa uangkan dijual juga. lagi. Iya. Bayangin Secara loh. ekonomi berarti Hmm. punya rantai ekonomi yang mungkin bisa jauh nih. Nah, gue yakin kalau itu bisa kejadian, Indonesia bisa mulai merangkak lagi ke arah swasembada pangan tuh. Hmm. Selain swasembada energi ya. Ya, artinya ada rantai rantai apa ya? Rantai kebutuhan yang bisa dibentuk lagi gitu lah. Ya kan? Iya, Dengan adanya rantai pro- bisnis baru. iya kan produksi ini kan butuh jerami. Jerami Hmm. itu kan dari padi ya kan. Nah, sementara ya gue nggak tahu lahan pertanian Indonesia sekarang tersisa berapa. Iya. Ya kan? Dengan adanya ini mungkin justru malah pemerintah malah bisa menggalakkan lagi tuh. Ya Iya. kan lahan-lahan pertanian yang tadinya udah nggak produktif misalnya. Kalau di sosmed sih diklaim itu harganya bisa 4.000 rupiah. Buat gue yakin satu rakyat Indonesia nih, kalau harganya dibikin 7.000 8.000 aja demi kemakmuran petani, gue yakin masih bisa. Masih masuk lah. Nah, Ya harga minyak mentah aja berapa? iya. Terus kita nggak usah impor lagi apa ya 1 juta barel per bulan apa per minggu ya? Hmm. Gue lupa deh.
Iya, bahkan bisa bisa ekspor juga, Hmm. ya kan? Kalau Ya ekspor mungkin masih kejauhan lama. lah, Nah, nggak usah ngomongin ekspor dulu lah. Itu kebutuhan domestik aja dulu ya kan. iya, itu gokil sih. Bayangin. Nah itu berapa tahun yang lalu ya? Apanya? Mereka memulai riset ini dan sampai akhirnya berhasil. 10 tahun. 10 Sampai tahunan. sampai berita itu viral minggu-minggu lalu, Hmm. bulan-bulan itu kira-kira 10 tahun. Itu udah diuji coba tuh ya. Udah ada ojol yang pakai trak. Masa Iya, di bentuk tes tes di mobil terus ada ojol yang pakai itu. Jadi bentuk bensinnya dikosongin dulu dari tangki, terus diisi itu, bilang tarikannya enak. dia cairan ya, cair kan? Iyalah, Minyak. bentuknya cairan. Gue nggak tahu minyak atau gimana. Tapi kayaknya minyak deh outputnya. Ngeri kan? Udah ada yang pakai. Hah? Udah ada yang pakai. Udah. Ini kalau nggak salah dia kantornya di Jonggol apa? Gimana? Jonggol, Jonggol mana? Jakarta. Bogor. Oh, di Bogor. Jonggol tuh Bogor atau Bekasi ya? Kalau nggak salah Bogor itu Jonggol. Jonggol gua nggak tahu. Tanya Sony Wakwau ya. Ini dulu deh. Mana apa lu di Jonggol? Mungkin dia tahu. Iya. Tapi ngeri sih. Tapi ya maksudnya sayang banget kalau ini nggak bisa. Wah, bayangin benefit yang Apa masalahnya sekarang apa nih? Berarti gini, kan tadi kita bicara bahan baku tidak merusak lingkungan ya kan dan mudah didapat lah relatif. hmm, Biaya produksi rendah ya kan mungkin makanya harganya bisa jauh di bawah BBM sekarang ya kan. Terus eh, efisien bukan efisien apa sih maksudnya ya terbukti gitu proven bahwa itu hmm, bisa dipakai gitu kan. Belum lagi nanti bisa mempengaruhi sektor-sektor yang lain gitu kan. iya. Nah, terus sekarang masalahnya apa? Kalau nggak salah tuh ada masalah uji coba dulu berapa bulan atau tahun gitu ya. Hmm. Nah, gua nggak tahu itu udah dipenuhi atau belum. Sampai terakhir mereka mau coba launching, Hmm. ternyata masih belum bisa. Alasannya apa? Itu gue belum baca regulasinya sih. Itu kelemahan. Tapi pada intinya gini, maksudnya yang lu mau sampaikan apa lah? Apakah kalau gua apa ya? Gua ngeliatnya mungkin dukungan dari pemerintah mungkin ya. Menurut lu gimana? Dukungan dari pemerintah sendiri dengan produk bahan bakar baru ini gimana? Ya kalau Antusias kah? Optimis kah? Atau justru malah nyepelein mungkin? kayaknya yang terakhir itu pelein Nyepelein ya? atau takut tersaingi. Hmm. Kan kalau BBM kita impor tuh. Iya. Kemungkinan biasanya ya ada kemungkinan kalau belanja-belanja itu kan ada tender segala macam, Ah, ada resiko penyelewengan dana. Apakah masalahnya di situ? penyelewengan dana itu selalu jadi perhitungan ya. Iya, Karena nggak bisa dihilangkan itu ya. Anjing juga. susah, Hmm. ngeri. Wah, repot ya. Tapi kalau dari sisi sustainability, kalian yang teriak-teriak climate change segala macam itu kemana kan? Pemerintah yang bilang mau bikin apa kendaraan-kendaraan ramah lingkungan itu kemana aja Nah, sekarang? itu dia. Karena kalau menurut gua Apa cuy? prospek Ah, ah, prospek kendaraan ramah lingkungan justru malah kalau misalnya dibanding sama listrik. motor listrik Nah, atau mobil listrik, limbahnya kan lebih jahat listrik. limbah, Nah, sumber bahan bakunya juga. iya, ini limbah maksudnya dari sumber pembuatan listrik itu kan ada asap yang Iya, nggak punya KTP itu. iya. Karena satu lagi ya itu tadi, bahan bakunya juga kan masih harus lu gali gitu. Nah, Dari tambang-tambang juga. itu terus kita mesti tergantung sama luar. Nah, Kita nih agraris, kita masih punya lahan pertanian yang gue bilang masih lumayan tinggi dan perlu kita perhatikan.
Itu Iya. bisa jadi janji nilai ekonomis juga buat petani. Dan jadi apa ya, maksudnya ya terlepas kita lagi ngomongin bahan bakar yang apa ekonomis dan ramah lingkungan ini juga akhirnya profesi petani juga jadi lebih dilihat orang lah. Iya. Di mana ya, ya kita lu lihat sekarang lah, anak sekarang kalau ditanya cita-citanya nggak mungkin dia jawab jadi petani kan, Iya. mau jadi apa, youtuber pasti, ya kan, atau apa digital atau apa segala macam yang berbau-bau teknologi lah, ya kan. Nah, kalau misalnya ini berhasil, ya kan, mungkin aja ada pengusaha-pengusaha muda yang melirik lagi gitu kan, kemudian memodernisasi pertanian, Cakep sih. ya kan. Maksud juga kalau ada potensi gini, ya negara harus lebih Iya. concern lah. Apalagi ya udah ya kalau mau kalian kajian aja lagi, pemerintah bikin kajian, Iya. meliti sendiri. Ini bener nggak nih seperti yang diklaim sama penciptanya, Iya. ramah lingkungan atau enggak? Mm-mm. Gua rasa pemerintah punya kemampuan yang memadai untuk itu gitu kan. Ada bro, Iya. itu BRIN tuh apa kantornya berapa biji, Hmm. banyak banget. Kalau cuma untuk uji emisi segala macam mah, ya elah. Next time kita bahas brand juga mungkin menarik kali lah ya. Maksud gua aja nggak tahu nih hasil dari brand itu apa sih sebenarnya. Maksudnya gini, brand itu kan badan riset ya, Nah, ya kan? Dia meriset segala sesuatunya lah di situ ya kan. banyak banget yang di riset. Apakah sesuatu itu punya nilai atau manfaat untuk kehidupan gitu kan. Tapi gue tidak pernah tahu gitu hasil riset mereka itu yang akhirnya diaplikasikan atau diimplementasikan di kehidupan sehari-hari itu yang mana gitu. Pernah nggak lo tahu? Nah, mungkin karena dia masih badan nih. Ah, Jadi tuh dia kan BRIN tuh kalau nggak salah badan ya, bukan kementerian. Kalau bukan. kalau badan mungkin Brain dia itu di bawahnya siapa? mungkin Kemenristek. Menristek Nah, kan. tapi kan ya gitulah. Dari Menristek sendiri ya, maksud gue iya oke. Okay. Dari Menteri Riset dan Teknologi kan. Itu masih ada nggak sih posisi itu? Gue nggak tahu. Kalau dulu itu ya, Iya, zamannya Pak Harto ya. iya. Cuma maksudnya hasilnya apa ya gitu. Kalau dulu kan CN235, Hmm. ya kan. Sekarang juga udah banyak tuh yang pakai pesawat-pesawat kita le. Yang gue tahu ya, untuk di dunia militer tuh ada beberapa pesawat kita tuh udah banyak dipakai orang luar juga. Oh iya. Iya, pesawat bikinan kita. Sama ini dari kendaraan darat yang kayak kemarin apa Maung, apa Macan lu bilang. Hmm. Nah, kayak gitu-gitu. Maung, Maung. Iya, Aing mau udah ada. Nah, cuma selain itu gue nggak tahu apalagi gitu. Ya, itu sih. Ya mungkin bisa lah tuh dari BRIN tuh ngaji itu ya, Mm-mm. bahan bakarnya Bogi Bos untuk validasi juga ke dunia. Bukan cuma Indonesia, kalau perlu internasional supaya kita bisa ekspor nantinya. Iya, Masuk kita impor mulu minyak. iya. Kalau nggak bisa bikin kilang minyak, ya kan? Iya. Kilang minyak kita sisa berapa ya? Bakaran mulu lagi. Wah, iya, Bang. Iya, terakhir 2 bulan lalu atau bulan lalu itu Wah, kebakaran. Kan gokil. iya. Berarti otomatis ketika dia kebakaran, stop produksi, impornya makin gede Iya. selama dia perbaikan. Ini ada yang solusi real gitu. Nggak Ya, pakai acara kebakaran ya. nah, malah nggak jelas nasibnya.
Ya, iya sih. Cuma dulu juga kalau gua nggak salah ingat ada beberapa juga kan penemuan-penemuan perorangan atau dari mana gitu kan. Cuma akhirnya hilang gitu aja, Le. Iya, Iya kan? iya, Kayak waktu itu apa? Air malah iya. jadi bahan bakarnya Pak siapa gitu. Iya, itu kontroversi sih itu bener apa enggak emang. Nah, cuma kan nggak ada statement yang resminya gitu loh. Bahwa kalau memang itu nggak bisa dipakai ya dinyatakan gitu loh mas. Ini jadi nggak bikin penasaran juga kan? Mm-mm. Akhirnya kita jadi menduga-duga gitu. Iya, kayak ijazah. Iya, apakah ada udang di balik bakwan ya kan? Hah? Jadi kayak punya prasangka gitu. Ya nggak sih? Betul. Ya, gitulah. Ya semoga nanti urusan perizinannya cepet kelar. Iya. Semoga ini dulu, Bisa proven mainan dulu. proven. Ya, Kemudian baru kebayang gitu. tuh. Ya kan perizinan atau apa gitu kan ya ya jangan dipersulit. Iya kan? Maksud gua ya siapa tahu ya kan bener juga. Benar. Jadi Terus masa depan yang kalau berbeda bisa gitu. mereka bisa kerjasama sama SPBU swasta yang sekarang cuma jualan kopi. Iya kan? Sekarang kan SPBU swasta cuma jualan kopi, bro. Hmm. Itu kan bahan bakar juga. Sama solar. Udah. Bahan bakar juga itu Iya. kopi ya. Buat para sopir yang ngantuk ya kan. Ngantuk. Ngantri nungguin BBM. Gokil. Masih sekarang ya. Masih. Hmm. Gila. Masa SPBU jualannya kopi? Kan kasihan. Peace.